Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syakila Wan Roslin dengan NIM S1S1240118 dari kelas B Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halo Aleo. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek machine learning saya yang berjudul Prediksi Risiko Kebangkrutan Perusahaan berbasis rasio keuangan menggunakan dataset dari Taiwan Bankruptcy yang bersumber dari Kaggle. Nah, kebangkrutan perusahaan adalah masalah serius yang berdampak besar, tidak hanya bagi pemilik bisnis, tapi juga karyawan, investor, dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, kemampuan untuk memprediksi risiko kebangkrutan sejak dini sangatlah penting. Nah, dataset yang digunakan terdiri dari 6.819 data perusahaan Taiwan dengan 95 fitur keuangan, mulai dari ROA, EPS, hingga rasio utang. Nah, target awalnya adalah binary, bangkrut atau tidak. Namun, dalam subjek ini saya mengembangkan menjadi 3 kelas risiko, yaitu sehat, rawan, dan bangkrut, untuk memprediksi prediksi yang lebih informatif. Nah, untuk membangun model prediksi ini, saya menggunakan algoritma klasifikasi, yaitu Random Forest, XGBoost, dan Decision Tree. Nah, mari kita lihat prosesnya. Nah, kalau yang kita lihat di sini fitur itu memiliki nilai antara 0 hingga 1, yang berarti data itu sudah dalam skala yang relatif seragam. Nah, rata-rata kolom bangkrut itu sebesar 0,032 yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,2% perusahaan dalam dataset yang mengalami kebangkrutan. Dan ini artinya adanya ketidakseimbangan kelas atau class imbalance yang nantinya akan kita tangani pada tahap pre-processing. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pre-processing data. Yang pertama, kita akan melakukan pengecekan awal pada missing value yang menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value, sehingga kita tidak memerlukan lagi proses imputasi dan data akan diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah proses statistik ROA. Nah, pada proses ini yang akan menjadi penentu batas pemisahan kelas. Nah, setelah dilakukan analisis statistik pada fitur ROA-A, diperolehlah nilai median ROA perusahaan yang tidak bangkrut itu sebesar 0,5612, yang kemudian digunakan sebagai threshold pembentukan kelas risiko. Nah, selanjutnya itu adalah distribusi kelas. Nah, pada statistik deskriptif sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa terdapat imbalance kelas. Nah, pada proses inilah kita akan melakukan sebuah proses untuk menyeimbangkan antara kelas. Nah, jadi yang pertama itu berdasarkan threshold median ROA 0,5612, kolom target yang diubah dari binary itu menjadi 3 kelas. Yang sehat berarti 0, yaitu tidak bangkrut, dan ROA-nya itu lebih dari 0,5612 dengan data sebanyak 3.302 data. Nah, yang kedua itu adalah rawan, yaitu 1 dan tidak bangkrut, dan ROA-nya itu di bawah 0,56 sebanyak 3.297 data. Nah, sedangkan bangkrut itu ditandai dengan angka 2 itu sebanyak 220 data. Nah, bisa dilihat bahwa kelas bangkrut itu jauh lebih sedikit, yang artinya ketidakseimbangan kelas inilah yang perlu kita tangani. Nah, untuk menangani keseimbangan kelas ini kita menggunakan SMOD. Nah, kita menerapkan metode SMOD, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique, yang mana kita akan menggunakan data sintetik untuk menyeimbangkan kelas. Jadi hasilnya ketiga kelas ini memiliki jumlah data yang seimbang, yaitu masing-masing 3.302 data, sehingga model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu EDA. Di sini terlihat ada distribusi kelas risiko, yaitu grafik dari distribusi kelas risiko. Nah, bisa dilihat di sini sangat terlihat bahwa adanya ketidakseimbangan data antara kelas sehat, rawan, dan juga bangkrut. Yang mana ini menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Jadi kelas sehat dan rawan itu memiliki jumlah data yang hampir seimbang, 3.302, dan untuk kelas rawan itu 3.297. Namun kelas bangkrut hanya berjumlah 220 data, atau sekitar 3,2% dari total data. Makanya kita melakukan tahap SMOD pada proses pre-processing data. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat korelasi fitur terhadap risk class. Jadi, fitur dengan korelasi negatif tertinggi terhadap risk class itu didominasi oleh indikator profitabilitas seperti ROAA, ROAB, ROAC, dan net income to total asset. Nah, korelasi negatif tertinggi di sini itu bukan berarti buruk, tetapi sebaliknya, yang artinya semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan, semakin rendah risiko kebangkrutannya. Sebaliknya, fitur yang seperti debt ratio dan current liability to asset itu berkorelasi positif, yang menunjukkan bahwa tingginya beban utang itu meningkatkan resiko kebangkrutan. Nah, selanjutnya itu adalah heat map dan box plot.
Nah, heatmap korelasi 10 fitur teratas itu menunjukkan korelasi antara fitur yang sangat tinggi, terutama kelompok ROAA, ROAB, dan ROAC dengan nilai korelasi mencapai 0,94 hingga 0,99. Dan dengan adanya box plot juga itu mempertegas perbedaan distribusi antar kelas, yang dimana kelas sehat secara konsisten itu memiliki nilai ROA dan net income itu lebih tinggi dibanding kelas rawan dan bangkrut. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke tahap modeling. Di sini pada tahap ini kita akan menggunakan algoritma klasifikasi random forest, XGBoost, dan juga decision tree dengan 3 variasi split data yaitu 80-20, 70-30, 90-10 untuk mencari kombinasi terbaik. Nah, setelah itu juga kita akan menggunakan hyperparameter tuning untuk memperlihatkan hasil akurasi yang lebih baik dengan menggunakan randomized search CV. Nah, untuk tahap ini saya akan langsung menemukannya di Google Colab. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke proses model building. Yang pertama, kita akan model building dengan klasifikasi random forest. Di sini bisa dilihat bahwa kita akan melihat akurasi random forest secara default tanpa hyperparameter tuning dengan menggunakan 3 variasi split data yaitu 80-20, 70-30, dan 90-10. Di sini pada proses tuning ini saya menggunakan randomized search V dengan 3 fold cross validation dengan 10 kandidat parameter yang digunakan pada masing-masing algoritma, dan pada proses ini akan memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit pada kasus saya. Confusion matrix tiap algoritma. Nah, bisa dilihat confusion matrix antara ketiga klasifikasi. Nah, kalau kita lihat dari gambar confusion matrix ini, yang paling bagus itu adalah klasifikasi XGBoost karena pada kelas sehat itu hanya salah satu data yang salah diprediksi sebagai kelas rawan. Dan juga pada kelas bangkrut yang memiliki 2 data yang salah diprediksi menjadi rawan. Berbeda dengan confusion matrix dari decision tree yang mana pada kelas rawannya itu yang salah diprediksi bangkrut mencapai 29%, yang mana terdapat perbedaan data yang cukup signifikan antara XGBoost dan juga decision tree. Nah, terlihat bahwa tabel perbandingan akurasinya itu setelah tuning, random forest mencapai 97,88%, XGBoost itu 98,59%, dan decision tree 94,75%. Nah, terlihat dari tabel perbandingan akurasi ini bahwa nilai XGBoost lah yang paling baik untuk model ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap inference. Jadi, seperti yang kita lihat tadi bahwa algoritma XGBoost itu adalah algoritma yang paling baik buat model ini. Tapi di sini kita akan melakukan uji coba apakah model ini juga setuju apabila diberikan data baru. Nah, di sini saya sudah memasukkan data baru yaitu dengan nilai ROA-nya itu sebesar 0,60 dan ROAC-nya itu sebesar 0,55 dan juga ROAB-nya itu sebesar 0,58. Nah, kalau dari angka-angka ini itu terlihat sebagai perusahaan yang profitable. Tapi apakah model ini setuju bahwa bahwa perusahaan ini tuh akan masuk ke kelas sehat? Nah, kita akan coba running. Nah, di sini terlihat bahwa risiko kebangkrutan perusahaan apabila nilai ROA-nya itu 0,60, ROAC-nya itu 0,55, dan juga ROAB-nya itu 0,58, itu hasil prediksinya adalah sehat. Oke, baik. Jadi karena kita sudah melalui seluruh tahapan Project Machine Learning prediksi risiko kebangkrutan perusahaan berbasis rasio keuangan, jadi mari kita simpulkan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, dari eksplorasi data, kita menemukan bahwa fitur-fitur profitabilitas seperti ROA dan net income to total asset itu adalah fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan risiko kebangkrutan sebuah perusahaan. Maka semakin tinggi profitabilitasnya, semakin rendah pula resikonya. Dan dari sisi modeling data itu, ketiga algoritma yang diuji itu memberikan performa yang sangat baik. Namun, XGBoost terbukti menjadi model terbaik dengan akurasi 98,59%. Dan F1 score-nya itu mencapai 0,99% di semua kelas setelah hyperparameter tuning. Dan yang membuat project ini berbeda adalah pendekatan dari klasifikasi 3 kelas, yaitu sehat, rawan, dan bangkrut, yang memberikan informasi lebih informatif dibanding sekedar prediksi bangkrut atau tidak. Dan juga dengan adanya model ini, perusahaan itu tidak hanya tahu apakah mereka berisiko bangkrut, tapi juga seberapa besar resikonya. Nah, tadi juga kita sudah buktikan pada proses inference bahwa model ini bisa digunakan untuk memprediksi data perusahaan baru secara real time.
Baik, itu dia kesimpulan dari saya dan juga menjadi penutup untuk presentasi saya pada mata kuliah Machine Learning. Semoga proyek ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.